Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasol fi surutis syahidi, di dalam menerangkan syarat-syaratnya saksi. Ini syarat-syaratnya saksi ya. Yo nanti kalau di tempat kita kok tidak ketemu yang sesuai syarat yang ada di sini, ya setidaknya itu banyak syarat yang ada gitu ya. Nanti itu begitu. Wala tuqbalu, dan tidak akan bisa diterima apa asyhadatu saksi. Illa mimman, kecuali dari seseorang, aisyahsun artinya seseorang, ijtama'at yang berkumpul fihi di dalam orang tersebut, apa khamsu khisolin, 5 tingkah atau sifat ini, 5 keadaan ini. Jadi dalam kitab Fathul Qorib ini diterangkan, ya sebenarnya umum ya, umum fikih atau syariat itu begitu, bahwasanya saksi itu harus memenuhi syarat-syarat 5 ini. Ya nanti andaikan kok tidak ditemukan semua-muanya, ya setidak-tidaknya nomor 1, 2, 3, 4, nomor 5 itu. Terus yang nomor 5 nanti ada kriteria-kriterianya. Nah, itu setidaknya yang paling banyak. Nah, itu caranya begitu ya. Akhadua, adapun yang pertama itu al-islamu, Islam. Jadi kalau bukan orang Islam tidak sah untuk saksi bagi orang Islam. Walau bitabi'iyati, walaupun Islamnya itu Islam keturunan. Macam kita ini kan Islam keturunan ya kan. Orang tua kita Islam, ya kita ikut Islam. Tapi ya jadilah bersyukur sekali ya kan. Kita itu tiba-tiba jadi orang Islam. Nah, itu begitu. Alangkah beratnya andaikan kita itu bukan orang Islam dan harus berusaha sendiri setelah balik mencari kebenaran tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita harus bersyukur ya kan, walaupun Islam KTP pokoknya Islam ya kan gitu. Dan saya mohon jangan kita itu merendahkan atau menghina orang-orang yang mungkin belum bisa melaksanakan daripada syariat-syariat Islam. Mungkin beliau belum bisa melaksanakan sholat dengan tepat 5 waktunya, atau masih bolong-bolong dan lain sebagainya. Karena walaupun entah itu KTP ataupun fasek sekalipun, tetap bermanfaat untuk orang Islam. Seminimalnya ya, seminimalnya itu untuk sebagai apa itu namanya, yang banyak tuh apa namanya, mayoritas. Nah kan gitu, dengan mayoritas bahwasanya kita itu Islam, kita akan mudah untuk mengerjakan dalam pembangunan agama Islam dalam bentuk apapun. Coba kalau kita itu minoritas ya kan, agak sulit nanti. Nah, gitu. Jadi walaupun mereka itu mungkin belum mau melaksanakan syariat Islam, tapi kalau KTP-nya Islam itu berarti sudah ada manfaatnya untuk orang-orang Islam. Fala tuqbalu, maka tidak bisa diterima apa syahadatu kafirin, saksi dari orang kafir, ala muslimin, atas orang Islam. Orang kafir kok menjadi saksi untuk orang Islam, kalau dalam hukum fikihnya itu tidak bisa diterima. Au kafirin, atau orang Islam untuk orang kafir, itu nggak bisa diterima kalau dalam hukum fikihnya. Orang kafir untuk orang kafir ya, orang kafir untuk orang kafir, tapi dia
daerah Islam gitu. Itu yang pertama, harus orang Islam. Wasani, dan ada pun yang kedua, jadi yang penting ditengok di KTP-nya tuh Islam loh ya. Gitu. Kepada orang kafir. Orang kafir atau orang Islam. Ini yang pertama Pak. Yang kedua au kafirin. Nah, orang kafir sebagai saksi untuk orang kafir itu nggak boleh gitu loh. Jadi orang kafir bersaksi untuk orang Islam juga nggak boleh, orang kafir sendiri bersaksi untuk orang kafir juga tidak boleh. Tentu dia belain dia sendiri, ya gitu maksudnya. Wasani, dan ada pun yang kedua, syarat yang kedua orang itu boleh jadi saksi itu al bulughu balek, fala takbalu. Maka tidak bisa diterima apa syahadatu sobiyin, kesaksiannya anak kecil, walau murahikon, walaupun dia sudah mendekati balik. Tapi Pak, biasanya anak kecil itu jujur. Nah, kan yang jujur, yang enggak jujur ya banyak, sama dengan kita lah. Kalau takut dengan orang tuanya jadi tidak jujur, nah, ditanyai takut jadi tidak jujur, banyak juga gitu ya. Kan dia itu masih oleng ibarat pikiran. Itu yang kedua. Loh iya Bang, kadang takut gitu. Makanya dalam fikihnya nggak boleh kan gitu. Wasali, dan ada pun yang ketiga itu al-aqlu, berakal. Fala takbalu, maka tidak bisa diterima apa syahadatu majnunin, kesaksiannya orang yang gila. Ini orang gila jadikan saksi pula. Kalau zaman dulu malah lucu, dimintai nomor ya, zaman SD SB, cerita orang-orang tua kita. Ya kan ya lucu ya kan. Orang berakal kok tanya kepada orang yang tidak punya akal. Jadi orang gila diturut, siapa yang lebih gila lah kan gitu. Cuman ya sudahlah, alhamdulillah sekarang tidak ada. Cuman kini ganti di HP katanya. Apa itu slot katanya. Judi online. Masya Allah. Mudah-mudahan kita pada sadar lah tentang itu ya. Jadi tidak bisa diterima kesaksiannya orang gila, itu begitu. Lalu di tempat lain walaupun gilanya itu kumat-kumatan, nah itu begitu. Warobiu, dan ada pun yang empat, yang nomor 4 itu al-hurriyatu, merdeka. Merdeka itu artinya bebas, maksudnya tuh apa itu namanya, bukan hamba sahaya gitu loh. Walau bidari, walaupun tinggal di negara Islam. Kalau sekarang sudah tidak ada ya, nah, berarti nanti tinggal 4. Karena huriyah itu rata-rata sekarang huriyah semua atau merdeka semua gitu. Tidak ada hamba sahaya lagi. Fala takbalu, maka tidak bisa diterima apa syahadatu raqiqin, kesaksiannya hamba sahaya atau budak. Kunnan, baik itu murni karena adanya, au mudabbiron atau mudabbar, adanya hamba sahaya atau budak itu, au mukatiban atau mukatab. Budak murni ataupun mudabbar yang bagaimana, yang dijanjikan oleh tuannya, kalau tuannya mati dia nanti merdeka. Mukatab yang bagaimana? Mukatab itu sebagian dari dirinya itu sudah dibeli, nah, sudah ditebus. Umpama hamba saya atau budak itu harganya 1 juta, maka sebagian dirinya itu sudah ditebus. Nah, itu begitu namanya mukatab. Wal khamisu, dan ada pun yang nomor 5, nah ini yang berat ya. Saksi yang berat itu ini. Itu al-adalatu, harus mempunyai sifat adil. Nah, harus mempunyai sifat adil. Syarat-syarat adil ini nantilah yang kita semaksimal mungkin bahwa dia itu adil dalam sifat-sifat yang diterangkan nanti. Walaupun ya agak berat kalau zaman sekarang ya. Waya, adapun yang disebut adalah yang dimaksud di sini, adil dimaksud di sini, lugotan di dalam tata bahasanya itu atawasutu, ya bijaksana atau tengah-tengah. Wasaran, dan di dalam syariatnya itu malakat, malakatan, memiliki atau menguasai finafsi, di dalam dirinya. Artinya itu bisa menahan diri. Nah, ya. Tamna'uha, yang mencegah apa? Nafsu miniktiro fil kabairi, dari mengerjakan dosa besar. Yang intinya tuh usahakan saksi itu yang dia sudah terbiasa meninggalkan dosa besar.
yang dinas di dalam Al-Quran. Nah, itu begitu, seminimalnya itu ya. Sudah nggak biasa zina, nggak biasa judi, nggak biasa main perempuan, nggak biasa minum arak atau homer atau yang memabukkan, nah gitu ya. Nah, kalau kita sering nengok dia entah mabuk, entah judi, ya usahakan cari lainnya dulu kalau ada gitu begitu ya. Wah itu nyindir orang Pak Lu, ini tulisannya lo begini, masa disuruh ngarang-ngarang saya, ya kan itu. Waroda ilil mubahati, dan juga dia sering menghinakan dirinya atau mengerjakan hal-hal yang hina, yang walaupun dalam syariatnya itu dibolehkan. Walil adalati, dan itu bagi sifat adil, khamsu syara'ita, adapun mempunyai 5 syarat. Yang disebut adil itu harus memenuhi 5 syarat ini. Itu tadi saya terangkan, setidaknya banyak adanya lah gitu ya, dari 5 syarat ini sebagai orang yang adil. Wafi batinuski, dan itu diterangkan di sebagian redaksi kitab yang lain, khamsatu surutin, ada 5 syarat. Syarat yang pertama, akhaduha, ayakuna, jika ada siapa orang atau saksi itu adlu adil. Adil yang pertama yang dimaksud di sini adalah mujtaniban, dalam keadaan selalu menjauhi lil kabairi, kepada dosa-dosa besar. Kalau dia masih ibaratnya mau melakukan dosa-dosa besar, masih mau nyuri, masih mau minuman keras, masih mau zina, masih mau judi, nah, usahakan dihindari dulu ibaratnya saksi yang seperti ini gitu ya. Nanti dia orang besar tapi dia biasa ikut seperti itu, nanti kita wah ini orang besar, jangan. Saksi itu tidak harus orang besar tapi memenuhi 5 syarat tadi, termasuk adil tadi ya. Nah, adil yang disebut adil yang pertama, dia terbiasa menghindari dosa-dosa besar. Likuli fardin, dari tiap-tiap satuan minha, dari dosa-dosa besar. Jadi enggak kok ibaratnya walaupun satu ya kan, tapi dia sering lakukan, maka itu dihindari dulu, jangan dijadikan saksi. Ya andaikan kok kita masih melakukan seperti itu ya kan, ya kita harus sadar diri. Jangan mau pakai kesosokan wah sok hebat terus dijadikan saksi, mau, jangan. Kita harus sadar diri gitu loh maksudnya. Jadi kita ngaji belajar ini untuk seperti itu, untuk menasihati diri kita sendiri gitu ya. Tapi yo jangan pula nanti kalau orang itu ngambil saksi kok yang umpama masih sering melakukan dosa besar, terus kita duding, "Woi, itu udah sah jadi saksi. Itu sering gini-gini." Nah, jangan juga begitu. Nah, setidaknya untuk diri kita sendiri dulu. Karena marah orang banyak nanti kalau begitu ya. Setidaknya untuk diri kita sendiri, andaikan kita belum bisa memenuhi syarat-syarat ini, kita jangan mau dulu. Andaikan nak dijadikan saksi. Nah, itu begitu loh ya. Fala tuqbalu, maka tidak bisa diterima syahadatu shahibi kabiratin, kesaksiannya orang yang selalu melakukan atau masih mempunyai dosa-dosa besar, belum tobat maksudnya, masih kadang kumat gitu loh. Nah itu kalau bisa jangan. Contohnya di sini kazina, seperti zina, wa qatlun nafsi, dan juga membunuh seseorang bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Itu begitu. Ya pokoknya yang dinas-nas dalam Al-Qur'an itulah ya. Nah, termasuklah makan babi, ya kan, nyembah berhala, atau ibaratnya judi, atau sambung ayam, umpama kan. Nah, itu bangsa-bangsa itu masih mau mabuk-mabukan. Nah, itu usahakan kalau kita pengen jadi saksi itu dihindari dengan betul-betul ya. Wasani, dan adapun yang kedua itu ayakuna, jika ada adlu adil tadi itu ghairu musirrin, tidak terus menerus, alal qalili, atas sedikit, minasogoiri, dari melakukan dosa-dosa kecil, maksiatnya mata, maksiatnya kaki, maksiatnya tangan, maksiatnya mulut, kok terus nggak bisa tobat-tobat dia, ghibah wae umpama kan.
mitnah orang, wae umpama kan. Nah itu usahakan kita jangan mau dulu kalau dijadikan saksi, kalau masih belum mau bisa menghindari dosa-dosa kecil tapi yang terus. Kalau kali-kali, kalau nganggur-nganggur wae situlah kan gitu. Cuman kalau setiap saat kita tengok ya kan, amen nengok apa tuh pupu mulus wae lah umpama kan, ya itu ya dihindari dulu gitu loh. Karena dia masih terus-menerus begitu. Cuman kalau kali-kali ya kan, cuman kalau nak tidur wae di tempat umum dia tinggalkan. Itu jadilah kan gitu. Ya cuman kalau di setiap tempat masih begitu, masih main game lah, ngaji main game, di emper main game, di rumah main game, jalan main game, ketemu kawannya main game, ya ditinggalin dulu. Nah gitu. Ini masuk musirin alal qalili minas sogoir. Dan dosa-dosa yang lain lah, ngintipin cewek, wah umpama kan, tidak berhenti tidak tobat-tobat. Nah, itu termasuk umpama kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, termasuk yang kemarin tuh Pak Mukhlis, ya kan, asal malam SMS bini orang, wah, lah itu jangan ya termasuk itu. Ya kan, harus tobat dulu ya, nah, baru nanti bisa jadi saksi. Fala takbalu maka tidak bisa diterima. Ini tidak nyindir Bang Firman dah lo ya. Ini mas tulisannya begitu maksudnya. Fala takbalu maka tidak bisa diterima apa syahadatul musirri, kesaksiannya orang yang terus-menerus alaiha dalam melakukan dosa besar, dosa kecil. Wa adal kabairi, dan selain daripada dosa-dosa besar madkurun. Wa adal kabairi, dan contoh-contoh atau hitungan dosa-dosa besar itu madkurun diterangkan fil mutawalati di dalam kitab-kitab yang panjang lebar keterangannya. Di sini kan dicontohkan cuma zina, bunuh orang, ya kan? Kan masih banyak lagi yang dinas di Quran itu dosa besar ya. Apa tadi? Riba, terus apa namanya? Zina tadi, terus minum-minuman keras atau mabuk-mabukan ya. Terus narkoba, terus apa lagi itu? Judi. Nah, itu ya. Nah, pokok yang itu. Kok masih seneng ibaratnya ngadu ayam, wah itu kalau kita masih seneng itu ya jangan mau dulu kalau kita dijadikan saksi. Kalau orang lain yang begitu masih ada yang pakai juga, biarin, bukan urusan kita ya. Tapi kalau orang itu tanya kepada kita, kita terangin yang kita tahu kan gitu. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, ayakuna, jika ada apa adlu yang disebut adil tadi, itu salimil sari roti, selamat akidahnya, selamat akidahnya. Al akidah itu artinya akidahnya. Ya kita tengok ya sering wudhu, sering sholat, sering ke masjid. Nah gitu maksudnya. Nah, salah satunya tuh begitu. Nah, ini kita sendiri sudah tahu, kita tidak biasa mau sholat, tidak biasa mau wudhu, ya kan? Ngotot pula saya ini pengen jadi saksi, ya jangan. Itu usahakan akidahnya itu yang selamat gitu ya. Fala takbalu, maka tidak bisa diterima apa syahadatu mubtadiin, kesaksiannya orang yang ahli bid'ah, yakfuru, yang dia menjadikan kufur. Nah, kemarin termasuk kufur yaitu meninggalkan sholat. Nah, itu begitu ya, termasuk kufur. Nah, kalau kita tengok, nah kita ya kan, tapi kalau nengok itu berarti nuduh orang lain pula ya kan, itu. Kita kok belum biasa sholat 5 waktu, masih berat melaksanakannya ya kan. Yo kita harus sadar diri, harus jangan berani dulu untuk andaikan dijadikan saksi. Au yafsuku, atau rusak bibid'atihi, dengan bid'ahnya. Nah, dia itu tahu itu kewajiban, ditinggalkannya ya kan, ngato-ngato pula. Jumatan itu tidak wajib, atau ibaratnya apa itu namanya, sholat 5 waktu itu tidak wajib. Nah, mengaji itu tidak wajib, sering ngata-ngata seperti itu. Nah, berarti dia masih berpegang teguh kepada bid'ah yang fasik. Nah, itu merusak namanya. Fal awalu, maka contoh yang awal bid'ah yang menjadikan kufur itu kaman seperti orang angkaro yang mengingkari al-ba'sa, kepada hari kebangkitan. Ada kitab atau keterangan menerangkan tentang bahwa besok setelah mati itu begini. Di Qur'annya ada, dan diterangkan kok malah nggak percaya.
atau ngengkel, lah itu termasuk kufur, menjadikan dia keluar dari Islam, menjadikan dia murtad. Nah, kalau kita masih begitu ya jangan mau dulu jadi saksi, ya kan? Mengingkari kitab Allah, ya kan? Mengingkari hal-hal yang gaib itu termasuk ibaratnya menjadikan kita menjadi kufur atau keluar dari Islam. Ayatnya pertama, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya dengan hal-hal yang gaib, malaikat, siksa kubur, alam kubur, terus hari kebangkitan, hisab, surga, neraka, diterangkan di Quran, diterangkan di hadis. Nanti kalau mati, kalau orang begini dibeginikan, ya kan? Kok nggak percaya? Lah itu menjadikan dia kufur atau keluar dari Islam. Sudah Bang Edi ya keterangannya di kitab Sulam Taufik ya. Nah, termasuk menjadikan kita keluar dari Islam, kan menjadikan orang itu murtad ada 3, ucapan, keyakinan, perbuatan. Lah kita kok nggak percaya dengan keterangan alam kubur, dengan keterangan hari kebangkitan, surga, neraka, besok kalau dosa begini dihukum begini, kok nggak percaya, maka itu termasuk kita keluar dari Islam sebab keyakinan kita. Harus cepat-cepat bersyahadat, berbahaya itu ya. Kalau kita tidak tahu kan kayaknya apa itu, berguru ibaratnya kan, tapi itu menjadikan kita keluar dari agama Islam, harus cepat-cepat bersyahadat. Itu begitu ya. Nah, makanya di sini kaman angkaro al-baksa. Contoh, orang-orang yang ingkar atau tidak percaya andaikan diterangkan atau disampaikan tentang hari kebangkitan, padahal itu diterangkan di dalam Al-Quran, diterangkan oleh Nabi di dalam hadis-hadis Nabi. Wah, kayak umpama Bang Gudori kok nerangkan itu, terus ada orang ngomong, ya kan, wah cerita tentang sesudah mati, kayak dia pernah mati, nah, itu sudah murtad itu. Jangan sembrono ya, bahaya itu ya. Harus cepat-cepat bersyahadat, itu membahayakan akidah kita namanya. Nah itulah orang-orang yang model seperti itu masih mudah nyangkal, masih mudah nggak percaya keterangan tentang ibaratnya itu alam-alam gaib atau tentang hari kebangkitan, tentang siksa kubur, tentang nikmat kubur, tentang besok siksa-siksa di akhirat, tentang surga, neraka. Kok malah dia bilang ibaratnya itu, itu kayak dia pernah melakukan itu, menjadikan kita menjadi murtad baik dari ucapan maupun akidah kita. Harus cepat-cepat bersyahadat ya. Nah, itu menjadikan kita keluar Islam. Wasani, dan adapun yang kedua, kasaba bis sahabati, seperti contohnya misoi apa? Mengumpat sahabat. Kalau di kitab Al-Bajuri itu ya, dan kitab I'anatul Thalibin, termasuklah ngumpat para orang-orang alim. Di situ ada guru, ada kiai, ada ustadz, kok kita apa? Wah, ustadz kok gitu, atau kiai kok gitu. Nah, itu termasuk ditolak kesaksiannya, tidak boleh jadi saksi. Nah, pokoknya intinya kalau ada orang-orang yang alim, guru-guru kita atau siapa, kiai-kiai kita nggak usah ikut komentar yang aneh-aneh. Itu merugikan kita sendiri komentar kita tadi, ya, menjadikan kita tertolak syahadatnya. Qolal mu'alif rahimu. Kalau kita nggak bisa menghormati, jangan membencinya, jangan menyangkalnya. Ya, ini karena pas bab ini, maka saya terangkan. Takutnya besok suatu saat kita teledor, ya kan? Ada ustadz atau penceramah di sini, ya kan? Ceramah terus, ustadz kok begitu? Nah, kita bahaya. Itu menjadikan kita bisa-bisa murtad kalau niat kita menghinakan dia. Nah, itu begitu. Kalau kita tidak percaya tentang keterangannya tentang hari kebangkitan segala macam tadi, kita menjadi murtad juga. Nah, itu harus cepat-cepat bersyahadat. Nah, sebenarnya Islam itu banyak apa itu namanya peraturannya, ya kan? Cuman jangan sampai tentang masalah keyakinan, jangan sampai masalah para sahabat, jangan sampai masalah para orang-orang alim membahayakan kita dalam akidah atau keislaman kita. Enak guyon yang lain. Nah, itu begitu maksudnya. Nah, itu menyebabkan orang-orang menjadi fasik atau rusak.
Amal ladzi adapun perkara layak furu yang tidak menyebabkan kufur, walayaf suku dan juga tidak menyebabkan fasik, bid'atihi dengan bid'ahnya, atas ucapannya yang tidak sesuai dengan syariat bid'ah itu ya. Fataqabbala maka boleh diterima apa syahadatuhu kesaksiannya orang tersebut. Kalau cuman ngomong-ngomong mencarut gitu kan, itu enggak terus tapi kali-kali itu tidak menyebabkan dia tertolak menjadi orang saksi. Wa yustasna dan dikecualikan min hadal khitabiyati dari inilah keterangan fala tuqbalu maka tidak bisa diterima apa syahadatuhum kesaksian mereka wahum adapun mereka itu firqatun golongan-golongan yujawizuna yang sudah pada melewati asyhadati kepada kesaksian li sahibim kepada orang lain. Idza sami'uhu ketika mendengar siapa orang tersebut hu kepada kesaksiannya. Yaqulu berkata siapa orang tersebut li kepadaku alayak li untukku ala fulanin atas seseorang kada demikian. Fa in qalu maka ketika berkata siapa mereka ra'ainahu para orang lain ra'ainahu melihat siapa saya hu kepada orang tersebut yukriduhu maka menjadi hutang itu mah pinjaman yukridu meminjam siapa orang tersebut kepada maka ada demikian harta kubilat maka diterima apa syahadatuhum kesaksian mereka. Kalau kok tentang harta terus ada yang ibaratnya itu menyaksikan orang yang lain ya betul itu kata dia itu maka baru boleh. Termasuklah begini termasuklah orang yang menjadikan tidak bisa diterima syahadatnya, dia itu nggak mau sholat, yang menurut dia sholat itu tidak wajib. Salah satu membuat dia itu murtad adalah mengingkari kewajiban sholat. Itu menjadikan dia murtad. Kalau sudah murtad berarti tidak Islam tadi dan kesaksiannya tertolak atau tidak bisa diterima. Itu. Makanya kalau kita umpomo masih belum mau sholat, gak usah bela-belain diri kita, ya kan? Belain diri kita bahwa sholat itu katanya tidak wajib, itu dosa besar kita sudah keluar dari Islam, ya. Kemarin lo sudah di bab depan, bab tarikus sholat kemarin ya, bab orang yang meninggalkan sholat kemarin itu lo, hukumannya lo ya, kan sudah kemarin. Warabiu dan adapun yang keempat, ayakuna jika ada apa ladlu adil itu makmunul godobi aman ketika dia itu marah. Jadi kalau dia marah itu nggak kelewat batas. Gitu loh ya. Nengok orang itu cuma salah dikit ngamuknya 7 hari 7 malam. Umpama ya kan. Itu juga tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menjadi saksi. Atau nengok orang itu salah dikit dia itu apa? Ngenengke apa? Ngenengke lho. Neng-nengan lho apa jeneng? Ndak sama-sama berteguran lho. Apa Pak Kadus? Sama-sama enggak berteguran lho. Neng-nengan. Bahasa sini apa? Konslet. Ndak mau negur, ndak mau nyapo, ndak mau apa namanya? Ndak berteguran. Ya. Orang tuh salah ibaratnya sedikit ndak bisa memaafkan. Ndak berteguran selama-lamanya, kadang sampai mati. Itu jangan. Itu kita kalau masih punya sifat seperti itu tidak aman ketika marah tadi, maka tidak bisa falatuqbalu maka tidak bisa diterima apa syahadatun kesaksiannya man orang-orang la yu'minu yang tidak aman an godobihi dari marahnya. Itu termasuk itu ya. Dendam ya. Dendam kesumat tiada akhir sampai mati. Itu kita kalau masih begitu, belum bisa mudah memaafkan orang lain itu termasuk agak berat untuk jadi saksi ya. Wal khamisu adapun yang nomor 5 ayakuna jika ada apal adlu adil itu muhafidun menjaga ala muruati mislihi atas kewibawaan kepada orang-orang sepadannya. Jadi dia itu menjaga kewibawaan. Enggak mudah ibaratnya ngomong-ngomong basing ya kan.
ngomong ibaratnya tidak karu-karuan, melecehkan orang atau segala macam, nah, kan itu ngomong yang kaki-kaki empat tidak baik. Wah, ini yang kecil-kecil pada tidur ya. Nah, itu jangan dibiasakan apa dapat ya, kawannya dikasih tahu kita tidak boleh ngaji kemarin tuh biasa ngomong yang apa tuh anjing segala macam atau yang jorok-jorok, tidak boleh ya. Latihan. Nanti kalau kita terbiasa nanti berat untuk menjadi saksi. Wal muru'atu, dan adapun yang disebut muru'ah, berwibawa, menjaga kewibawaannya, itu takhluku berakhlak al insanu kepada manusia, al insana kepada manusia, bi khuluqin dengan akhlak amsalahu kepada sepadannya dia, min abna'i asrihi dari penduduk negaranya, fi zamanihi yang sepadan di waktunya, seumuran gitu maksudnya, wa makanihi dan juga tempatnya. Fala tuqbalu, maka tidak bisa diterima apa syahadatuman, kesaksiannya orang-orang la muru'ata, yang tidak mau menjaga kewibawaannya lahu kepada orang tersebut. Contohnya di sini kaman seperti orang yamsi yang berjalan fisauki di dalam pasar, maksu faroksi terbuka kepalanya, nggak mau pakai kupluk, nggak mau pakai kopiah kemana-mana, gengsi, peh mudo, malu. Nah itu menjadikan kita terhalang untuk menjadi saksi. Au badanin, atau badan ghairul aurati, yang bukan aurat. Ini bukan aurat loh. Kalau sering nampakkan aurat nggak sah loh Pak. Ya, nggak sah loh Pak Kadus. Kalau jadi apa? Maksudnya nggak adil, nggak termasuk orang adil, yaitu sering melaksanakan dosa besar termasuk membuka aurat. Hulu kilir, apa Pak Topik? Apalagi kok Pak Imam, bahaya ya. Hulu kilir pakai celana pendek, itu dosa, termasuk dosa besar loh. Membuka aurat loh. Maksiatnya badan termasuk, jangan ya itu. Bahkan dulu waktu Pak ini, kalau khusus untuk Batanghari kemarin tuh agak keras Pak Sekda itu ngasih apa Pak, apa namanya tuh, undang-undang. Kalau kalian tengok pegawai sarak kalian kok kulu kilir pakai celana pendek, ganti cepat. Artinya tidak bisa jadi contoh Pak. Atau kalian tengok pegawai sarak kalian kok masih seneng pegang mic, masa pegang mic tuh nyanyi sama biduan gitu loh. Ya kalau bawa acara, kalau apa ya doa ya ndak apa-apa. Masuk sering nyanyi sama biduan, ganti cepat. Nah, ndak itu dari Pak Sekda betul. Bukan dari, kalau ndak percaya tanya Pak apa? Pak, ini nih beliau. Tanya Pak Abdu, Pak Dai. Itu asli itu Pak. Bukan ibaratnya saya apa itu, apa namanya, instruksi dari Pak Sekda langsung itu kemarin. Paket lengkap macam mana? Paket lengkap. Nah itu begitu kemarin ya. Cuman Pak, kalau di tempat kami itu, wong ada ya itu imamnya kulu kilir ya pakai celana pendek, ya macam mana lagi Pak Topik. Cuman kemarin itu disampaikan begitu ya. Kalian tengok pegawai sarak kalian kok sama biduan pegang-pegangan nyanyi, nah itu gantilah cepat. Kok nengok pegawai sarak kalian, ya kan? Kok pakai celana pendek kulu kilir ibaratnya. Nah, ya kan di rumah dewean ya jangan, masuk kulu kilir Pak. Nah, itu ibaratnya tuh. Nah, itu cepat ganti katanya. Nah, itu ya. Nah, itu asli ya, disampaikan Pak Sekda langsung. Menurut saya ya ada benarnya, di syariat memang ya melanggar itu Pak. Kan? Karena nampak auratnya, kan itu. Ini di sini wae ya. Kulu kilir ndak pakai kopiah di pasar Pak Topik, itu tidak dianjurkan untuk jadi saksi. Ini ndak pakai kopiah wae, atau dia pakai celana, pakai baju tapi nggak pantas, nutup aurat lah, ke pasar kulu kilir kok pakai singlet, ya kan? Itu ndak menjaga muruah maksudnya di sini, ndak menjaga kewibawaan. Yo kalau kok pas di rumah dewek-dewekan atau yang ngotar sama kawan-kawannya dewek lah, nggak kulu kilir, itu ndak popo. Di rumahnya sendiri kan. Tapi kalau kulu kilir, nah ini ndak boleh, ini termasuk. Nah itu begitu. Sebenarnya berat jadi saksi itu. Ya karena kita tuh mungkin kemarin-kemarin belum tahu, belum paham, akhirnya terkadang basing wae kan gitu. Nah itu begitu. Nah ini loh. Kalau ini kaman seperti orang yamsi yang berjalan fisuki di pasar, maksufaroksi yang terbuka kepalanya,
awil badani atau badannya, ghairul aurati yang bukan aurat. Artinya auratnya sudah tertutup tapi dia terbuka, mbak pakai singlet wae, apa cuman OT-OT pakai sarung seudel kan, itu kan sudah tertutup auratnya, tapi kan nggak pantas ditengok orang. Nah itu seperti itu, maksud itu wae tidak patut untuk menjadi saksi. Ghairul aurati selain aurat, kalau aurat sudah haram mutlak, jangan itu ya. Walayaliku dan tidak patut apa bihi ghairul muru'ah. Dalika demikian ibaratnya terbuka badannya. Amal kasful aurati, adapun membuka aurat faharamun maka termasuk dosa besar, yaitu hukumnya haram. Ini guru ngaji ya kan, benlah guru ikra ya kan, kok kulu kilir pakai celana pendek itu haram, dosa besar. Itu diingat-ingat itu yang sudah guru-guru ngaji, walaupun ngajarin anak-anak ya. Ini amma kasful aurati, adapun membuka aurat faharamun maka hukumnya haram. Kalau haram itu berarti dosa, dia makai ya dosa, yang nengok ya dosa, gitu loh maksudnya haram itu. Ora paham masih pada dipakai terus, kadang saya tengok tuh heran juga saya itu. Qolal mu'allif rahimahu, padahal sering dengar terus. Kadang tuh murid anak saya derek pula kadang tuh Pak, tidak lucu ya kan itu. Nah itu syarat-syarat daripada menjadi saksi. Yang pertama Islam, kedua balik, nomor 3 berakal, nomor 4 merdeka, artinya bukan hamba saya, nomor 5 adil. Sifat adil harus memenuhi 5 syarat tadi, harus terbiasa tidak melakukan dosa besar, terus sudah biasa menghindari terus menerus dalam melakukan dosa kecil, terus selamat akidahnya, terus yang keempat aman kemarahannya, yang terakhir dia menjaga kewibawaannya. Itu yang disebut namanya adil, sebagai syarat-syarat daripada orang yang sah atau bisa diterima ketika dia menjadi saksi. Wallahu a'lam bishawab. Faslun wa huququd durbani.